Hasil pemantauan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 per mingguan memperlihatkan data kurva pergerakan COVID-19 di tanah air melandai. Data ini didapat dari akses covid19.go.id, pengumpulan data dari seluruh daerah, dinas kesehatan, rumah sakit, dan juga puskesmas. Tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menyebut penambahan kasus mingguan kasus positif COVID-19 di tanah air saat ini menunjukkan kurva melandai. Data jumlah kasus mingguan ini didapat dari pemantauan pergerakan dari 10 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, NTB, Bali, Papua, dan Sumatera Barat. Data ini juga mencatat kebanyakan pasien positif COVID-19 berusia 31 hingga 59 tahun. Sebanyak 58%, sedangkan pasien meninggal didominasi usia 45 tahun ke atas. Adapun pasien positif COVID-19 pria 60%, wanita 40%. Data ini bisa menjadi navigasi bagi gugus tugas untuk memantau pergerakan COVID-19 di tanah air. Gambaran setiap minggu. Nah, jadi kita melihatnya bukan angka kumulatif terus yang selalu menaik yang membuat orang jadi rasa was-was. Oh, kayaknya kok semakin lama naik ke puncak gunung gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kasusnya per minggu, inilah gambaran yang lebih realistis kita lihat. Kalau nanti minggunya sudah selesai, di sebelah kanan kita lihat saja nanti angkanya berapa. Moga-moga tetap segini atau naik sedikit. Nah, itu berarti sudah ada kecenderungan menurun. Atau turun sama sekali gitu? Belum tentu, gitu ya. Kan baru 1 minggu. Nah, kita makanya berperang melawan SARS-CoV-2 atau COVID ini, kita harus punya ketahanan. Kita harus lihat, jangan cepat-cepat berkesimpulan. Menurut ahli psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, ada 2 hal yang harus pemerintah dan masyarakat lakukan untuk menciptakan kurva melandai. Pertama, pemerintah harus menjalankan 5 aspek teknis, yaitu komunikasi risiko, higienitas, social distancing, mempercepat rapid test massal, dan terapi medis. Namun demikian, masyarakat harus menciptakan kemandirian dalam mencapai kesejahteraan psikologis. Hamdi menambahkan masyarakat tentunya perlu menumbuhkan kesabaran mengingat pandemi masih berlangsung dan vaksin belum ditemukan. Walaupun tadi 5 aspek itu kita maksimalkan dari penanganan COVID ini, tapi ada variabel waktu bahwa ini nggak bisa dicepat-cepatin. Ini harus ada waktu yang kita harus lewati bahwa dia akan landai nanti. Nah, ini perlu kesabaran. Nah, dalam kondisi seperti tadi, saya menyimpulkan lagi kita perlu menata diri itu secara konsisten, secara disiplin, dan berkelanjutan. Sementara itu, motivator sekaligus pakar marketing Tung Desem Waringin punya kiat berbeda dalam upaya menurunkan kurva. Tung Desem yang juga penyintas COVID-19 menilai kebahagiaan adalah hal utama bagi individu untuk menciptakan imunitas. Hindari menjadikan diri sebagai individu yang paling menderita. Jadi kita fokus punya harapan, punya goal, silahkan. Apa yang Anda belum lakukan, Anda mau lakukan. Dan percaya bahwa badai pasti berlalu. Dan tenang, akan datang badai berikutnya. Datang badai berikutnya, tenang juga berlalu. Itu hidup ya, seperti itu saja. Usaha pemerintah menurunkan kurva pertumbuhan COVID-19 juga harus didukung masyarakat secara individu. Di samping hal teknis yang pemerintah lakukan, masyarakat perlu menata diri dan menciptakan kondisi bahagia di tengah pandemi. Tim Liputan Transmedia.